Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heri Sunarto. Saya asli dari Sukoharjo. Saat ini kami menekuni pertanian terintegrasi tanpa limbah, khususnya di lahan kritis. Adapun yang kita lakukan adalah bagaimana lahan yang kritis ini yang tadinya tidak ada air, kita rubah menjadi lahan yang subur, mampu memberikan produk berbagai macam, mulai dari perikanan, minapadi, pertanian, peternakan. Nah, ini kita coba maksimalkan outsourcing yang ada, sehingga semua disiplin aktivitas tadi kita capai. Saya boleh bilang lahan ini adalah lahan aplikasi. Lahan uji kita itu di rumah. Saya punya lahan kebetulan di samping itu ada sekitar 200 meteran. Itu kita coba maksimalkan pemakaiannya. Jadi di area batas itu kebetulan memang ada pagarnya. Itu kita pakai untuk bawahnya kolam ikan, di atasnya kandang ayam. Itu kurang lebih 2 meter dari batas. Nah, di situ tujuan saya waktu itu sederhana. Saya butuh airnya pada saat musim kemarau untuk penyiraman kebun kita. Kebun, kebetulan di rumah kita ada kebun. Nah, itu. Nah, kemudian dari 200 meter tersebut ternyata saya mendapatkan satu fenomena bahwa antara limbah kolam, limbahnya peternakan ayam itu mampu memberikan efek positif kepada kebun kita. Nah, akhirnya dari sinilah terus terbetik oleh kita bagaimana ini kalau kita scale up, kita naikkan skala luasannya tapi dalam bentuk yang real. Kalau 200 meter kan kesannya hanya main-main. Nah, real itu akhirnya kita bawalah ke lahan ini yang langsung kita bikin scale up 2 hektar. Jadi 100 kali lipat. Ternyata jauh lebih mudah karena setelah kita tekuni ternyata luasan segitu pun juga tidak butuh banyak orang. Cukup dengan 2 orang bisa 2 hektar itu. Mudah mengurus ayam, mengurus ikan, mengurus pertanian, minapadi, dan sapi kita, itu cukup. Nah, kembali ke lahan uji kita yang 200 meter tadi, kalau secara angka komersilnya mampu memberikan feeding penghasilan antara 3–5 juta per bulan. Tapi syaratnya ada satu, produk kita harus dijual langsung ke pasar. Ayam kita, ikan kita, sayuran kita, itu mampu. Nah, inilah makanya saya sangat optimis kalau generasi muda hanya dengan mengelola 200 meter persegi bisa memberikan hasil seperti itu akan lebih menarik. Dulu di lahan ini kurang lebih 200 hektar ya satu blok ini. Ini 7 tahun yang lalu saya melihat kok pada musim-musim kemarau sangat kering, kerontang, tidak ada tanaman. Padahal titik tempat kita duduk ini itu jauh dari pusat kota Sukoharjo hanya 3 kilo. Artinya masih dalam wilayah kota. Kemudian terbentuk oleh kita bagaimana mampu merubah lahan ini menjadi lahan yang lebih produktif. Kata kuncinya, sepanjang yang di bawah tempat kita duduk ini ada sumber air, dimungkinkan untuk dilakukan pengeboran, maka kita pastikan sekritis apapun lahan ini kita bisa rubah menjadi lahan produktif. Waktu itu simpel kata, saya coba shopping ilmunya teman-teman petani kayak di Caruban, Ngawi yang memang tidak mendapatkan air dari irigasi teknis. Coba kita terapkan di sini dengan kita itu tadi masang sumur. Saya teringat kenapa orang-orang sipil, teman-teman sipil kok begitu banyak bikin program-program waduk, bendungan atau embung. Intinya sarana pengumpul air. Saya coba pelajari di situ,
akhirnya ketemulah sebuah ide bagaimana kita bikin waduk lokal dengan mengkombinasikan sumber airnya dari pompa tadi. Kemudian dari sini akhirnya terselesaikan masalah covering area. Kalau dengan satu titik sumur sekelas yang biasa dilakukan teman petani di beberapa wilayah tadi hanya mampu mengcover area 4.000-5.000 meter di musim-musim kemarau, maka dengan model ilmu sipil yang kita terapkan, kita pakai waduk lokal mampu mengcover 2 hektar, artinya 4-5 kali lebih besar dibandingkan dengan hanya model biasa. Kemudian akhirnya kita shopping ilmunya orang perikanan. Ternyata orang perikanan itu ilmunya yang sederhana kata, dengan memanfaatkan mikroba maka pemeliharaan ikan itu jadi mudah, menjadi terselesaikan masalah juga. Artinya yang selama ini amonia dan sebagainya itu dengan ada mikroba terurai dengan baik dan bahkan akan memberikan potensi bahan untuk pupuk organik. Nah, akhirnya dengan kita shopping belanja ilmunya orang perikanan, maka limbah air yang ada dari kolam ini justru akan menjadi potensi yang berkah karena menjadi bahan baku pupuk organik cair. Kemudian kita juga shopping ilmunya teman-teman dari kimia. Rupanya mereka mempelajari bahwa bioorganik yang ada di alam ini, bahan-bahan baku misalnya dari pupuk organik padat, kemudian ada mikroba, sepanjang disatukan dalam satu wadah pada kondisi yang dibentuk, misalnya anaerob tidak kena matahari, maka justru akhirnya akan terbentuk sebuah proses pupuk organik cair. Nah, yang bercampur dengan air, maka ini bahan makanan atau nutrisi untuk tanaman. Nah, akhirnya dari ilmu ini kita mendapatkan satu fenomena bahwa air yang keluar dari minapadi itu sudah mengandung nutrisi yang cukup dan siap diserap oleh tanaman, khususnya dalam hal ini padi ataupun tanaman-tanaman kebun. Kemudian dengan ilmunya orang pertanian, saya pikir sudah umum sekali bahwa tanah diolah dengan diberikan nutrisi-nutrisi organik itu akan memberikan potensi hasil yang jauh lebih baik dibandingkan kalau hanya mengandalkan kimia. Dan ini coba kita tekuni, akhirnya secara tidak langsung kita banyak berhemat pada saat kita melakukan aktivitas pertanian. Di sisi lain, nah ini coba kita sinkronkan antara limbah pertanian dengan peternakan. Ketemulah sebuah formulasi sawah kita kombinasi dengan peternakan sapi, dalam hal ini breeding, sehingga dari sini kita bentuk sebuah aktivitas yang satu dengan yang lainnya saling mendukung. Diawali dengan ketiadaan air, kemudian kita pasang pompa, kemudian kita masukkan ke kolam penampung, dalam hal ini waduk lokal yang fisikalinya adalah kolam ikan. Kemudian kita pelihara ikan, kita tambahkan mikroba, kemudian secara autoflow dia akan mendeliver sisa pakan, mendeliver sisa kotoran ke minapadi. Kemudian dari minapadi kita tambahkan pupuk organik padat dari peternakan kita yang sudah fermentasi masuk ke situ. Kemudian mikroba lanjut mengurai. Kemudian dari situ air yang ada, media di minapadi itu menjadi bagian dari nutrisinya pertanian kita. Dari pertanian kita juga akan memberikan feeding kepada peternakan, dan sebaliknya dari peternakan akan memberikan feeding ke pertanian, dan itu berlangsung secara kontinu dari sejak kita menanam, kita beternak, kita melihara ikan secara kontinu, tidak ada outsourcing yang terbuang. Nah, sepanjang kita mau melakukan, lahan-lahan yang ada bisa kita pakai. Kita ada lahan berapapun, entah itu yang dengan perhutani, entah itu yang milik kas desa, itu apalagi kalau yang bicara generasi muda, itu justru akan ditambah support dari lokal otoritas yang ada, sehingga harapannya kalau
sudah punya kemauan, kemudian ada kreativitas yang muncul dalam bentuk kita realisasikan dalam bentuk action. Nah, tentu akan lebih cocok kalau kita nanam atau memproduk barang-barang yang memang dibutuhkan oleh pasar. Jadi ini kemarin persisnya tanggal 22 Juni. Itu alhamdulillah ternyata hal sederhana yang coba kita lakukan di lahan kritis ini diapresiasi oleh Pak Menteri dan Pak Dirjen, karena mungkin ini barangkali adalah bagian dari penyelesaian masalah pangan khususnya, apalagi di lahan-lahan kritis yang selama ini termarginalkan. Nah, tentunya harapannya memang supaya gerakan ini bisa berkesinambungan dan memang betul-betul menjadi gerakan yang ke depan itu mampu memberi potensi untuk menyelesaikan ketahanan pangan, program ketahanan pangan. Nah, akhirnya inilah yang coba kita tekuni. Jadilah istilah kita mau mulai dari air, perikanannya kita integrasikan dengan minapadi, kita integrasikan dengan pertanian, kita integrasikan dengan peternakan, kita bentuk sebuah close circle, satu dengan yang lain saling membutuhkan. Di sisi lain pemanfaatan limbahnya kita maksimalkan. Kira-kira ide awalnya seperti itu. Jadi pertanian terintegrasi tanpa limbah.